semuanya. Shalom. Semua jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Biar semua kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Kita menyerahkan ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan kami semuanya Bapa boleh hadir Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Di tengah-tengah Tuhan Yesus ya Bapa, kondisi negara kami saat ini Bapa yang dilanda dengan virus Tuhan Yesus Corona. Tetapi semua kami masih dipelihara oleh Tuhan. Kami masih dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan kami tidak pernah berkekurangan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang menyembah, meninggikan nama Tuhan. Berkuasalah atas setiap kami Bapa. Kami yang di tempat ini dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar semua mereka juga dilawat oleh Tuhan. Kami semuanya Bapa boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa, kegelapan, kuasa iblis, bahkan roh apapun ya Bapak yang coba-coba mengacaukan Tuhan ibadah kami tolak patahkan, singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, mari siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau. Ku percaya Ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau. Ku percaya ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi, ku
tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kita katakan, Kau kuatkan. Haleluya. Dialah pengharapan kita. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Amin Tuhan. Kau kuatkan kami Bapa dan kami terus bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Bapa. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. 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 Engkau beserta. Katakan Immanuel. Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami Bapa. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi katakan Kau kuatkan. Kita siapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Allah Immanuel. Selain namanya Yesus Kristus, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami kembali boleh datang bersekutu dalam hadirat-Mu melalui pujian, penyembahan, dan melalui Tuhan firman-Mu. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Untuk itu kami yang percaya kepada firman Tuhan, maka firman inilah yang akan menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami di saat-saat Tuhan seperti ini. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semuanya. Kami siap untuk menikmati firman-Mu dalam ibadah kami, dalam setiap rumah tangga keluarga Tuhan. GBI Hosiana dan semua yang mendengarkan firman Allah ini. Tuhan yang memberkati. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Yang siap menikmati firman Allah dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini ya, tanggal 3 Mei 2020, kita bersyukur di minggu yang pertama ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di saat-saat seperti ini saudara, kita semua butuh firman Tuhan. Ya, saat-saat justru seperti yang kita alami sekarang ini, maka orang yang gak membutuhkan firman Allah adalah orang yang paling rugi di dunia. Ya, tetapi saudara kita semuanya yang sementara menyaksikan ya khotbah firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan kita pada hari ini, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru di tanggal hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Saya ingin menyampaikan tentang pembacaan Alkitab pada beberapa hari yang lalu. Kita akan membuka secara bersama-sama saudara dalam kitab Injil Lukas
pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36-nya. Ya, Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 38. Tetapi saudara, yang pertama saya ingin membacakan yang pertama, ya. Tolong Ibu Ati membacakan, ya, ayat 34-nya. Silakan Ibu Ati membacakan. Ya. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepada Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Ya, ayat 34. ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba dan saja supaya hari Tuhan jangan tiba sebagai satu jerat buat kita. Ya, yang pertama adalah jagalah dirimu. Saudara, Tuhan gak suruh kita menjaga orang lain dulu. Tetapi yang Tuhan minta kita sekarang, apalagi di saat-saat sekarang ini adalah jagalah diri kita masing-masing. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, ya. Kita harus perkuat stamina. Jangan dulu perkuat stamina orang lain. Kita nggak bisa, ya, melayani orang lain, memperkuat orang lain, menyokong orang lain kalau diri kita sendiri dalam keadaan stamina yang masih kurang. Makanya Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Paulus adalah yang pertama, jagalah dirimu sendiri, ya. Untuk kita boleh, saudaraku, ya, menang, ya, iman kita harus jaga terus, ya, agar kita bisa membantu orang lain. Kita harus, ya, dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang saling membantu. Tapi sebelum kita membantu orang lain, maka yang pertama adalah iman kita harus kita kokohkan, ya, agar supaya kita bisa untuk membawa keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ya, semua tetangga-tetangga kita boleh bawa dalam doa, ya. Kalau iman kita, kalau kita menjaga diri kita, saudara, sehingga kita bisa tetap kuat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sanggup mengatasi, sanggup untuk menghadapi semua masalah. Dan kita akan bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, menjadi orang-orang yang selalu tetap berharap apapun yang terjadi. Sehingga kita, saudara sekalian, yang dikategorikan dengan seorang anak Tuhan, ya, yang tetap berdiri sekalipun di tengah-tengah badai, ya. Makanya Tuhan bilang, jagalah dirimu sendiri agar supaya kita bisa untuk, yaitu, memberkati orang lain. Saudaraku, ya, makanya kenapa Tuhan bilang jagalah dirimu sendiri, ya, saudaraku? Karena apa? Karena banyak saudara sekalian yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, ya. Mengapa, saudara? Karena nggak tahan, apalagi dalam zaman sekarang ini. Yang kedua, saudara, ya, banyak saudara sekalian yang terdahulu menjadi terkemudian, ya. Awal-awalnya saudaraku hebat, luar biasa, tetapi dengan menghadapi masalah, tambah masalah lagi, ya, saudara, maka dia nggak kuat. Akhirnya yang terdahulu tadi, yang banyak menyembah, banyak memuji Tuhan, banyak bersyukur, ya, yang percaya kepada Tuhan, jadinya akhirnya menjadi bimbang, ya. Yang ketiga, saudara sekalian, biarlah Tuhan bilang, Tuhan dapati iman kita bagaikan emas murni, ya. Itu karena kita menjaga diri kita, saudaraku yang kekasih. Dan yang terakhir dikatakan, makanya Tuhan bilang, yang Tuhan dapati bertahan sampai akhir, dialah yang mendapatkan keselamatan. Dan yang bertahan itu pasti mendapatkan keselamatan. Dan yang bertahan itu pasti mendapatkan keberkatan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi yang pertama, jaga diri kita semuanya. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita jaga di dalam hidup kita, ya? Ayat 34, saudaraku, bagian B-nya dikatakan, saudara, ya, agar supaya kita jangan sampai syarat dengan apa katanya, ya, kepentingan pribadi yang harus kita jaga. Saudara, apa yang harus kita jaga? Yang kita jaga adalah jangan sampai diri kita ini akhirnya, saudara sekalian, ya, syarat dengan kepentingan pribadi yang Alkitab katakan sifatnya adalah duniawi, ya. Sesuatu yang sifatnya duniawi, ujung-ujungnya itu
selalu memproduksi sesuatu yang bukan hal yang kekal. Sifat yang duniawi itu ujung-ujungnya tidak memproduksi hal-hal, saudaraku, yang membawa kita pada kebenaran. Makanya Tuhan bilang kepada kita semua, jangan sampai kita syarat. Kerja, bekerjalah, harus bekerja. Cari uang, tetap cari uang. Saudara, tidak boleh ada orang malas. Tuhan gak suka sama orang malas, ya. Tetapi kata syarat, ya saudaraku ya, keseimbangan itu udah gak ada lagi. Ya, dari pagi bekerja, pulang malam, saudara nggak ada doa, nggak ada persekutuan lagi dengan Tuhan, nggak jaga, dia nggak jaga. Ya, mesbahnya sendiri dia nggak jaga. Ya, dia terus ya pengeluarannya ada, tetapi pemasukannya nggak ada. Padahal begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi kita harus imbangkan, ya, supaya kita saudara sekalian bisa kuat di hari-hari yang sangat luar biasa ini, ya. Saudaraku, dan ayat 34 bagian C dikatakan, supaya apa yang harus kita jaga? Supaya hari Tuhan itu jangan sampai, saudaraku, menjadi apa katanya? Jerat. Sebenarnya hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu sebagai apa? Satu peristiwa yang harus kita syukuri, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Amin nggak? Ibu Lasma menunggu kedatangan Tuhan? Ya, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah lagi menunggu nggak kedatangan Tuhan? Kalau kita semuanya tahu bahwa anak-anak Tuhan, saudara sekalian, kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu peristiwa yang sangat disyukuri, ditunggu-tunggu, kebahagiaan, ya. Tapi ini Tuhan bilang kalau kita nggak jaga diri kita, saudara, maka ini akan menjadi satu jerat buat kita. Karena apa? Kita melihat orang lain namanya dipanggil, nama kita nggak dipanggil. Ya, kita lihat orang lain, saudara sekalian, terangkat ke surga, kita ketinggalan. Makanya ada ayat berkata, satu dipanggil, satu diangkat, satu ditinggal. Ini firman semuanya, bukan satu cerita, bukan satu histori, peristiwa. Tetapi ini adalah firman Allah yang kelak nanti pasti terjadi. Jadi yang kedua adalah, saudara, kita harus, apa yang harus kita jaga? Yang kita jaga adalah, saudara, supaya jangan sampai kita terjerat dengan keadaan yang ada, saudaraku, dan jangan sampai kita, saudaraku yang kekasih, syarat dengan keadaan dunia ini, ya, saudara. Sebab kalau kita sudah terkena dengan keadaan dunia ini, maka masuk di dalam kelompok, masuk di dalam, saudara, cekapan, ya, di dalam, saudaraku ya, kekuatan dunia ini, maka kita sudah sukar sekali untuk keluar dari sana. Ya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, cara menjaganya. Kalau tadi, saudaraku, yang kedua, ya, apa yang harus kita jaga? Ya, saudara, sekarang yang ketiga, saudaraku, cara menjaga. Cara menjaganya itu adalah ayat 36. Sekali lagi, Ibu Ati, bacakan ayat 36-nya. Ayat 36. Berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Haleluya, stop dulu. Saudaraku yang kekasih, cara kita menjaga adalah dengan cara apa? Ya, bukan pakai nyonya minir, jamu nyonya minir supaya kita bisa kuat, ya. Bukan kita pakai vitamin dari A sampai Z kalau ada. Tapi cara menjaganya apa katanya? Sekali lagi ayat 36-nya dikatakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Dalam terjemahan lama berkata sambil, bukan sambil. Tapi terjemahan lama berkata berkata dan kita harus berdoa. Jadi di sini saya mau tandaskan semua jemaat Tuhan, gak ada satupun yang bangun pagi gak doa, gak ada satupun yang tidur di waktu malam gak ada doa. Lalu saudara sekalian, kalau gereja sekarang lagi gak bisa bersama-sama, gak ada rencana, gak ada saudara sekalian ibadah bersama-sama, gak ada doa puasa bersama-sama, ayo dong gereja tetap jemaat Hosiana 1 minggu 1 kali tetap puasa. Ya, kami tetap hari Jumat tetap puasa. Saudara mau ambil hari apa silahkan. Di dalam puasa ada apa? Ada puasa. Ayo rumah-rumah tangga semua, ibu-ibu, ayo ajak anak-anak, ajak suami belajar berpuasa, berjaga, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Di rumah kita akan hidupkan mesbah Tuhan, mesbah yang menyala, supaya rumah kita menjadi rumah apa? Ya, rumahku adalah istanaku. Dalam rumah kita ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempatnya Tuhan bertakhta. Jadilah rumah kita menjadi tempat Tuhan bertakhta.
Kalau rumah kita sudah menjadi tempat ya Tuhan bertata, yang sakit pasti sembuh. Ya, hadirat Tuhan membawa kita tenang. Katakan tenang. Ya. Sekarang orang butuh ketenangan. Ya, saudaraku, setan ingin saudara sekalian mencocor setiap pikiran hati manusia, supaya saudaraku ya pikirannya itu saudaraku dicampur baurkan ya dengan apa namanya ya, dengan beban-beban dunia yang akan datang, kecemasan, ketakutan ya saudara. Tetapi lihatlah Tuhan berjanji. Nah, ayat 34 ini kan 36 ini ya begitu jelas sekali bahwa sesungguhnya kita semuanya harus yaitu banyak berdoa dan banyak saudara sekalian berjaga-jaga supaya kamu beroleh apa? Kekuatan. Semua mau kuat? Ya. Bangun pagi kuat. Kuat itu artinya apa? Makasih Tuhan. Ya. Pergi saudara sekalian keluar rumah. Tuhan, aku kuat bersama Engkau. Tapi jangan dibuat-buat. Kalau nggak kepentingan nggak usah. Saya mau keluar dari rumah ini karena ada kepentingan. Ya. Saudaraku yang kekasih, kita mau berkata Tuhan, aku tetap kuat karena Tuhan memberikan kekuatan. Dan kemudian ayat 37-nya saudaraku, jelas sekali dikatakan, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari dia pergi menyendiri kemana? Ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ada apa? Ada doa. Makanya kita semuanya mau berkata Tuhan, supaya kita tetap kuat, jangan lupa semua rumah tangga keluarga GB Hosiana harus nyalakan mesbah Tuhan. Di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Kalau pujian penyembahan ada, ya dokter berkata kepada seorang pasien, sakit apa Pak? Sakit A. Maka dokter cuma berkata banyak menyanyi katanya ya. Dia nggak bisa aja memuji dan menyembah ya, praise and worship. Ya, dokter cuma bilang begitu sama pasien ini. Pak, pulang banyak menyanyi di rumah katanya, karena dia Kristen, ya saudara. Banyak menyanyi, artinya kita semua pulang banyak memuji Tuhan, di rumah banyak memuji Tuhan. Nanti Tuhan ambil semuanya. Ya saudaraku ya, pikiran-pikiran yang gak benar dan kita menjadi tenang, pikiran saudaraku menjadi tenang dan jiwa kita ditenangkan dan tubuh kita pun tetap sehat dan sehat. COVID-19 saudaraku takut sama orang-orang yang banyak pujian dan penyembahan. COVID-19 takut kepada orang-orang yang banyak berdoa. COVID-19 takut kepada orang-orang dan dilindungi oleh Tuhan. Kiri kanan muka belakang ada tameng dari Tuhan. Gak kelihatan oleh si COVID ini. Tetapi dia akan terus menjadi orang yang tetap rindu akan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku yang kekasih, ya, yang kedua, bagian yang kedua dari cara menjaga hidup kita adalah Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ayat yang terakhir buat kita semua, Ibu Lasma tolong baca Ibrani pasal 10 ayat 35-nya ya, ayat 35. Ibu Lasma baca. Ibrani 10 ayat 35 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Oh haleluya, jangan sekali-kali ada jemaat Hosiana umat Tuhan yang melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena sayang besar ya, upah yang menantinya. upah yang menanti kita yang terus bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan itu sangat besar sekali. 36-nya. 36, sebab Ya. kamu memerlukan ketakwaan. Haleluya, kita terus tekun, bertahan, terus tekun, berharap, tekun, bersyukur, tekun, berharap, tekun, bersyukur. Setelah kita bertekun saudara, maka dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, iya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. haleluya, janji Tuhan adalah menjadi milik kita semua. 1 bulan ke depan semua kita, jemaat GB Hosiana dan semua yang mendengarkan firman ini, sepanjang bulan Mei Allah Immanuel menyertai kita. Asal tekun, katakan tekun. Jaga betul-betul iman kita, jaga baik-baik diri kita. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan cemas, jangan takut. Tuhan sudah bilang, aku selalu menyertai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau saudara perjamuan kudus hari ini. Kalau kita mau perjamuan kudus saudara, itu artinya saudaraku darahnya sudah tersalur buat kita semuanya. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini di awal bulan, minggu pertama bulan Mei ini Tuhan. Kami semua umat Tuhan mengangkat hati kami kepadamu Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik dan amat baik bagi kami. Nyata perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kami semua sehat, kami semua dalam Tuhan keberkatan-Mu. Kau tidak tinggalkan kami sehingga selalu berkecukupan.
Terima kasih Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita, karena hari ini sama-sama kita akan makan dan minum sehidangan dengan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku. Oh, Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang kehadiranmu membuatku, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan terbiarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, oh, yang dapat ku percayakan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sedia. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan sebiarkan ku terpisahkan. Oh Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kita nyanyikan kembali dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah Tuhan berhenti bagi kami. Kasih-Mu selalu mengalir dari pagi sampai petang sampai malam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbanan. Dia berkorban bagi saudara dan saya, membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, dengan kasih kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupan. Oh Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku
Yesus yang kami junjung tinggi, kami agungkan, kami muliakan Bapa. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan di dunia ini, cuma Engkau Bapa. Ya lama shikara lama ya lama. Makasih banyak Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Karena Bapa sudah mengantarkan kami semuanya Tuhan. Awal daripada bulan yang baru ini. Semua kami jemaat-Mu Tuhan rindu untuk sehidangan dengan Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Engkau kuduskan semua Tuhan kami. Engkau layakkan semua jemaat Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan bersama-sama menikmati Tuhan akan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami mau Tuhan untuk boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Mari semua jemaat Tuhan. Kita mau mengimani apa yang ada. Apa yang kita mau laksanakan pada hari ini. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit kembali. Dan Dia telah mengalahkan maut itu. Tapi kita harus mengingat melalui perjamuan kudus ini. Sebelum kami perjamuan kudus, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Biar kami layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang di tangan kami imani Tuhan. Bukan roti lagi, bukan Tuhan Yesus anggur lagi. Kami mau Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur, kami ingat semua peristiwa Kalvari Tuhan. Itu semua Tuhan lakukan bagi kami semuanya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing dilayakkan ya Bapa untuk boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Untuk itu semua jemaat Tuhan, saya mengundang semuanya saudara-saudara untuk mengambil setiap roti yang ada di atas meja kita dan taruh di tangan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi dan kita mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa. Engkau dokter yang hebat, penuh mujizat. Engkau gembala yang baik, menghentar kami untuk kami semuanya tetap disediakan kebutuhan kami. Engkau hakim yang adil. Engkau hakim yang adil bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Yesus memecah-mecahkannya. Dan setelah itu Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Dan setiap kali mau melakukan ini, menjadi peringatan akan aku. Kita ingat semua apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami makan dengan iman. Dengan iman. Katakan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu ingat menjadi peringatan akan Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya. Menyebut saja darah Yesus, iblis takut. Dengan iman kami minum Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua kami jemaat Hosiana 1 bulan ke depan Allah Immanuel menyertai kami semua. Makasih banyak Bapa atas semua kebaikan Tuhan. Ibadah kami yang singkat di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus dengan satu Tuhan kerinduan kami. Kami menjaga diri kami
Dengan Tuhan menjauhkan segala Tuhan Yesus hal-hal yang membuat jerat di dalam hidup kami. Melalui doa kami yang kuat, melalui mesbah kami di rumah masing-masing. Dan kami tidak akan pernah takut. Pengharapan kami ada bersama Tuhan. Janji Tuhan buat kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Buat semua kami Tuhan yang mendengarkan dan yang berdoa. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong bagi kami. Gak ada yang lain. Di rumah kami, di luar rumah kami, cuma Tuhan Yesus. Peliharalah semua umat Tuhan. Gembalakanlah domba-dombamu ya Bapa. Jaga dan Tuhan sertai selalu. Kami hamba-hambamu tidak bisa menjaga umatmu. Tapi Tuhan Yesuslah yang selalu menjaga umat Tuhan. Keluar masuk dari rumah masing-masing. Dari pekerjaan. Sampai pulang ke rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Pulanglah saudara. Pergilah saudara. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Kita mengakhiri akan ibadah kita. Dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini syukur, haleluya. Sebab minggu ini, amin. Sebab minggu ini, 1 minggu ke depan, syukur, haleluya. Sebab bulan ini, selama bulan Mei, amin. Sebab bulan ini, 1 bulan ke depan Tuhan adakan bagi kami. Oh, syukur Tuhan memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan Tuhan berikan sumber rezekinya. Tuhan bilang Tuhan tidak akan tinggalkan meminta-minta. Anak cucu orang percaya tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba membawa dan menitipkan semua jemaat Tuhan. 1 bulan ke depan ada di dalam tangan. Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kami berpisah Tuhan melalui tayangan ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kita semua umat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Adalah selalu tinggal bersama kita. Memberkati kita. Hari ini, besok, sampai selamanya. Tuhan datang kembali menjemput kita umatnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kami tamatkan, kami akhiri ibadah kami. Tuhan memberkati semua Tuhan Yesus, grup Tuhan, pelayan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ati, Ibu Lasma, untuk Saudara Eben, untuk Saudara Ogi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, katakan amin.